soal kita ya, bagaimana gambut, sungai dan banjir ya. Tapi gambut ini tidak cukup juga ketika memang paritnya bermasalah. Oke. Aik nih macam mana cara nyerapnya nih kalau rumahnya udah beton semua gitu. Tapi macam mana saya harus menyuarakannya? Pendengar dan juga pemirsa, jumpa lagi di podcast RRI Pontianak di kesempatan kali ini, dan tentunya kita membahas sebuah bahasan yang penting untuk diketahui dan juga kita memaknai bagaimana banjir di Kota Pontianak ya, di mata warga memaknai risiko banjir di Kota Pontianak. Dan perlu kita ketahui juga pendengar dan juga pemirsa, Kota Pontianak ini tumbuh dan berkembang di hamparan Sungai Kapuas begitu. Dan di kesempatan kali ini kami sudah kedatangan kedua narasumber kita. Kita perkenalkan yang pertama, beliau adalah, sebentar saya ambil contekan, panggilan beliau ini Bang Yudi ya, atau nama lengkap beliau adalah Samhudi, Ketua Kreasi Sungai Putat. Selamat sore Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar Bang? Alhamdulillah keadaannya masih baik sampai sekarang. Oke, kayaknya sudah lama tidak bertemu nih Bang ya. Kalau dulu gondrong kayaknya. Ya sepertinya begitu. Jadi memang ini kayak hutan juga. Ternyata rambut itu tidak boleh pendek ya. Oh gitu. Dia harus lebat kayak hutan juga tumbuhnya. Berarti nggak boleh dipangkas deh. Tidak boleh dipangkas dia. Baik, terima kasih Bang Yudi. Dan narasumber kita yang kedua adalah Mbak Vivi Norvika. Beliau adalah peserta Photo Voice Pinscape Collage ya. Selamat sore Mbak Sore, Vivi. Abang, alhamdulillah. Apa kabar? Sore. Sehat Bang? Sehat ya. Kalau boleh tahu sebelum kita melangkah pertanyaan lebih jauh nih, asalnya dari mana nih di Kota Pontianak nih? Kalau saya besar dan tumbuh itu di Sungai Jawi Bang. Ya, Sungai Jawi. Ya di Sungai Jawi itu Gang Kini Balu. Oke. Nah kalau sekarang jaga rumah almarhumah ibu sama almarhum bapak itu di Kota Baru. Oke, siap. Oke, Mbak Vivi, makasih. Pertanyaan kita adalah gambut, soal kita ya, bagaimana gambut, sungai dan banjir ya, membaca krisis lingkungan Kota Pontianak dari akar masalah hingga solusinya. Kita cari tahu dan kita gali lebih dalam pada kesempatan kali ini. Dan kalau boleh tahu nih ke Bang Yudi nih, Bang Yudi, bagaimana Abang memaknai atau mengamati perkembangan Kota Pontianak dari tahun ke tahun, termasuk tahun 2026 ini di awal bulan Januari ini, termasuk juga mungkin kerusakan lingkungannya yang terjadi begitu Bang. Iya, terima kasih. Sederhana kalau saya melihat Pontianak itu kita akan melihat sungainya. Melihat sungai maka kita akan melihat paritnya. Ketika melihat parit maka kita akan melihat gambutnya. Oke. Maka 3 ekosistem ekologi ini itu tidak boleh ada yang bermasalah. Ketika diantaranya bermasalah maka itu akan berdampak. Misal begini, Pontianak juga salah satu kota di Indonesia ini yang berdiri di kawasan KHG. KHG itu kawasan hidrologi gambut, ya artinya kota ini berdiri di tanah gambut. Oke. Maka kemudian gambutnya harus terjaga dengan baik. Pembangunan harus adaptif dengan karakteristik ekologi di mana kota itu tumbuh. Maka penting untuk tetap mempertahankan fungsi-fungsi gambut tanpa harus mengabaikan manusia yang ada di kota itu sendiri. Maka kemudian belakangan ini saya sering mengkampanyekan Save Gambut Kota. Misalnya atau selamatkan gambut kota itu karena bagian penting dari masa depan Kota Pontianak. Ketika gambutnya rusak, maka daya tampung air ketika hujan itu tidak ada lagi. Salah satu fungsi gambut itu kan bank air ya. Bisa menahan laju air hujan yang diteruskan ke sungai, dari parit ke sungai. Tapi gambut ini tidak cukup juga ketika memang paritnya bermasalah. Oke. Karena parit di Kota Pontianak ini tidak sama dengan drainase yang ada di Jawa atau yang karakteristiknya satu aliran saja. Tipologi pegunungan misalnya, sungai itu hanya mengalir dari atas ke bawah. Sementara parit di Kota Pontianak ini berfungsi ganda. Selain dia meneruskan air hujan ke permukaan, maka dia akan memecah ketika ada intrusi air pasang laut.
yang biasa kita kenal kalau dulu air pasang, Acap. air acap dan sebagainya. Kota ini, Sungai Kapuas itu menjadi lebih ramah terhadap kota Pontianak itu disebabkan parit-paritnya. Maka ketika air pasang, fungsi parit itu memecah konsentrasi air pasang, didistribusikan ke semua parit-parit yang ada di kota Pontianak, baik itu parit primer, tersier maupun sekunder. Ini penting. Baru kita akan berbicara Sungai Kapuas. Sungai Kapuas, Pontianak itu tidak bisa ngapa-ngapain terhadap sungai ini. Dia hanya mampu untuk paling mungkin itu menjaga kebersihan sungainya saja dari sampah misalnya. Tapi soal pencemarannya dia tidak mampu juga, karena Pontianak itu hanya di bagian kecil aliran Sungai Kapuas yang panjangnya lebih dari 1000 kilo. Kita ada di bagian hilir Sungai Kapuas. Betul. Kita ada di muara laut paling depan. Maka ini juga urgen untuk kita adaptasi, kemudian melihat banjir kota Pontianak ini agak berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Misal, dampak dari kecerdasan orang tua kita dulu melihat tipologi kota ini, lahirlah salah satu karakter rumah berpanggung. Seperti sekarang yang kita sedang nikmati ini. Mestinya kota Pontianak ini melestarikan rumah panggung. Harus itu. Kami dulu sempat diskusi banyak soal itu. Termasuk dari bibir sungai 500 itu seperti apa tipologi panggungnya? Apakah terapung kayak kita lanting dulu ya? Dikenalnya dengan lanting. Second line itu semi panggung, tidak terlalu rendah tapi agak tinggi dia. Baru di lapisan ketiga itu bisa menyesuaikan dengan agak rendah saja panggungnya. Di sisi lain Pontianak dulu itu rawa gambut, ada rawanya. Maka kemudian dulu banyak waduk juga yang ada di kita. Yang tersisa saat ini waduk itu kita bisa lihat sisanya ya. Di daerah Jalan Pahlawan, ya, Kapuas Palace itu, di belakangnya itu ada waduk. Waduk itu berfungsi sebagai serapan juga sebenarnya ketika air hujan itu tidak langsung diteruskan ke parit ataupun sungai. Nah, berbicara kerusakan lingkungan, kita sama-sama tahu soal itu sebenarnya. Makin pesat maju kota ini, maka makin membutuhkan ruang-ruang hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pakan, dan pangan, kan gitu. Nah, menariknya kota ini itu tidak hanya berbicara soal sandang dan papannya, tapi juga berbicara pangan. Maka kemudian ada kawasan di 6 kecamatan ini yang statusnya kawasan agribisnis dan notabene-nya itu ada di Kecamatan Pontianak Utara, kawasan, kalau hemat saya itu menjadi kawasan gambut terakhir yang tersisa di kota Pontianak ini. Maka kemudian itu menjadi pusaka yang harus kita tetap lestarikan, karena itu pemberian anugerah yang luar biasa. Gambut itu tidak bisa kita produksi sendiri. Betul. tapi kita mudah merusaknya itu. Maka kota ini wajib untuk melindungi itu seperti apa supaya masih ada catchment area atau kawasan yang mampu mengendalikan banjir minimal untuk kecamatan itu sendiri. Oke, saya potong di Bang Yudi. Dari tahun ke tahun ini banjirnya juga semakin tinggi begitu. Ya. Ada juga anggapan dan juga mungkin fenomena yang biasa dianggap oleh warga itu, oh udah biasa dah, tidak heran dah begitu. Apakah itu salah begitu? Menganggap hal ini sudah terbiasa begitu? Kalau saya pakai logikanya agak terbalik. Kita berangkat dari istilah yang dianggap biasa tadi. Ada celutukan masyarakat kadang yang ketika ada air acap atau air pasang itu, oh dulu enggak kayak gini, sekarang seperti ini. Ya artinya kita bisa menganalisa itu. Berapa umur dia? Misal usia dia 30 tahun atau 40 tahun, maka kita harus melihat peristiwa perubahan tata ruang 40 tahun ke belakang. Itu menjadi penting.
selama 40 tahun ke belakang yang terjadi dari hulu ke hilir Kapuas ini seperti apa. Kalau dia umurnya 30 tahun, maka juga bisa ngelihat track record, baik itu dari kebijakan pemerintah, pengembangan ekonomi, usaha untuk kesejahteraan masyarakat, itu juga harus bisa dilihat. Kemungkinan besar, termasuk saya di Pontianak kan, lahir di Pontianak dan besar di Pontianak, saat ini sedang berjuang untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk kota ini. Kita usianya hampir 40 tahun. Selama itu juga tidak pernah setinggi itu. Bulan Desember kemarin ya? Bulan Desember kemarin. Itu rumah kita sudah tinggi. Jadi saya bilang kawan-kawan, kalau utara ini sampai tenggelam, sampai rumahnya kebanjiran atau acap istilahnya, air pasang, maka kemudian kecamatan lain itu sudah habis. Ya artinya ini sudah tidak lagi bisa dibilang biasa-biasa saja. Kalau saya melihatnya dengan dua perspektif. Makna biasa-biasa saja itu. Yang pertama, makna kebijakan itu tidak boleh dipandang biasa-biasa saja. Tapi kalau hanya budaya, perspektif budaya, culture, itu akan melihatnya biasa, peristiwa yang biasa terjadi berulang. Karena maka kemudian ada istilah air pasang, air acap, banjir rob dan sebagainya. Menurutku setiap kenaikan air pasang dari tahun ke tahun yang semakin tinggi, maka kemudian itu berbanding lurus dengan penurunan muka tanah sebenarnya. Sebenarnya, cuma kita tidak khawatir soal itu. Maka lahirlah bahasa biasa-biasa saja. Biasa aja gitu kan. Padahal secara ilmu teknis misalnya, setiap tahun ketika ada kenaikan muka air itu berbanding lurus dengan penurunan muka tanahnya. Maka ini yang harus kita cerdaskan masyarakat untuk melihat itu supaya terlibat dalam kampanye-kampanye peduli lingkungan ini. Termasuk kita harus mencerdaskan kebijakan-kebijakan juga. Karena kebijakan itu menjadi tonggak utama. Jangan sampai masyarakatnya yang punya kebijakan sendiri, itu agak riskan itu. Siap, terima kasih Bang Yudi. Kita ke Mbak Vivi. Mbak Vivi, ini peserta Foto Voice ya begitu. Kenapa tiba-tiba Kak Vivi ini ya ikut terlibat lah, berminat dalam lomba yang mungkin bisa dikatakan foto soal isu lingkungan begitu. Jadi sebenarnya untuk ikut Foto Voice ini juga disampaikan oleh rekan-rekan penggiat lingkungan sebenarnya Bang. Karena kan sampai sekarang Kak Vivi itu dari tahun 2016 lah ya Bang Yudi ya. Awal-awal juga berkenalan dengan Bang Yudi, dengan teman-teman penggiat itu, Kak Vivi juga sering nih bicara tentang aksi-aksi untuk penyelamatan, aksi-aksi untuk menyelamatkan bumi. Nah, bahasa-bahasa kayak gitu lah kita kan Bang. Nah, cuman kan aksi-aksi kita itu kan lebih banyak memang kita bersuara gitu kan, tidak pernah yang benar-benar disampaikan lewat bagaimana sih supaya orang tahu lewat foto yang benar-benar bisa berbicara gitu kan. Nah, tidak punya kemampuan itu dan tidak punya keahlian itu gitu kan. Pengen belajar tapi belajar dengan siapa, kayak udahlah belum ada nih waktunya. Nah, pada saat diajak untuk kegiatan Foto Voice ini, kenapa tidak gitu. Siapa yang ngajak itu waktu itu? Bang Beni. Dia orangnya ada di sini. Nah, kemarin waktu itu memang diajak, tapi ikut nih kegiatan ini supaya bisa belajar nih gimana menyuarakan apa sih yang terjadi ketika Kota Pontianak ada apa Bang tadi itu bukan banjir Bang, apa Bang? Air pasang. Air acap. Nah, yang memang saya angkat pada saat terjadinya air acap, air pasang itu kemarin, banjir itu di bulan Desember itu Bang. Emang pas kebetulan saya itu besar-besarnya emang di Sungai Jawi. Jadi memang saya mengangkat itu awalnya ketika diajak di Foto Voice itu, kenapa saya tertarik? Saya itu pengen mengangkat kalau doloknya gitu kan, termasuk rumah nenek saya itu kan di Sungai Jawi itu kan banyak rumah-rumah tinggi tuh Bang, rumah-rumah panggung, rumah panggung, terus lantainya papan gitu kan. Terus
apa namanya kita bilangnya comberan lah tuh parit kecilnya tuh gitu kan. Masih banyak gitu kan. Nah sekarang tuh di sana udah rata-rata, bahkan rumah nenek saya yang semulanya lantainya papan panggung, setelah nenek berpulang sama keluarga sama tante saya tuh dijadikan lantai beton gitu kan. Dan rumah-rumah di sana udah banyak beton. Nah di situ tuh sebenarnya menjadi satu bentuk apa ya, sebenarnya kecewa iya karena udah nggak nampak lagi nih bentuk rumah panggungnya. Yang kedua juga sebagai orang yang berusaha untuk menggiat, sebagai apa ya, berusaha untuk menyuarakan tentang ini nih, nanti nih kalau misalnya terjadi banjir nih air nih macam mana cara nyerapnya nih kalau rumahnya udah beton semua gitu. Tapi macam mana saya harus menyuarakannya. Nah, qadarullah memang pas ikut Foto Voice udah belajar, memang sudah diperingatkan bahwa akan ada banjir tinggi rob itu di tanggal 8. Nah hari itu itulah saya menangkap gambar memang di kawasan yang bisa dilihat oleh mata kawan-kawan yang hadir di sini. Memang saya angkat di situ di kawasan di Sungai Jawi itu, tepatnya di areal sekitar Rumah Sakit Antonius, itu di Jalan Merdeka. Sebelah kanan, sebelah kiri jalan tinggi, dan saya di situ menemukan masyarakat yang mengatakan tadi, yang tadi Bang Yudi katakan bahwa dulu ini tidak setinggi ini, baru ini dengan kekhawatiran warga di sana, baru ini tinggi benar-benar nih airnya nih tinggi nih. Jadi saya di situ melihat benar-benar kebimbangan ibu-ibu terutama. Air ini tidak pernah setinggi ini Kak, tidak pernah setinggi ini. Jadi saya memang menangkap momen di situ. Oh ini yang saya inginkan di Foto Voice. Memang saya bisa melihat sendiri bagaimana khawatirnya ibu-ibu, bagaimana khawatirnya warga, yang akhirnya bisa saya potret. Saya potret di sana bagaimana kesulitan motor untuk lewat, tapi mereka harus tetap lewat. Ada yang mogok, anak-anak harus melintas dengan sepedanya, ada yang bahagia. Padahal mamanya ngomel-ngomel, jangan ini tinggi, tapi anaknya tetap main di tepi jalan. Megak budak-budak bekubang deh Bang. Jadi saya potret di situ. Cuman kalau saya mau motret kemarin yang emak-emaknya lagi, itu saya takut pula nanti karena saya belum punya jiwa yang benar-benar jadi seorang fotografer yang berani mengambil itu. Sebenarnya harusnya diambil bagaimana kekhawatiran yang dia nunjuk ini tinggi, khawatir tinggi gitu. Lalu nampak di sana bahwa ketika saya motret di kawasan Yuka juga bagaimana teman-teman relawan, teman-teman dari banyak instansi untuk menyelamatkan warga-warga, potret-potret warga yang ada yang santai. Tadi pembiasaan kayak udah terbiasa banjir, ada yang panik, ada yang ya udahlah santai saja main, ngeluarkan pelampung mainannya anak-anak gitu kan. Jadi memang akhirnya dengan ikut Foto Voice nih saya bisa benar-benar memotret bahwa ternyata banjir di Kota Pontianak ini tidak bisa dianggap remeh juga, terbiasa juga, karena kita juga melihat kepanikan dari warga bahwa banjir ini tidak bisa cuma dianggap biasa gitu. Ada mereka yang hampir banyak yang merasa bahwa ini tidak biasa lagi nih Kak. Kalau berulang macam mana? Nah situlah saya akhirnya. Waktu Kak Vivi memoto itu pakai HP? Pakai HP. Ada bawa HP-nya? Itu lagi dimainkan sama si kecil, HP biasa. Oh begitu. Benar-benar pakai HP. Karena saya merasa bahwa memang kita harus bersuara dengan apapun yang kita punya. Karena kemarin diajarkan kalau pakai handphone, setting dulu, ambil bidiknya, caranya seperti ini, cara pengambilan seperti ini, dan akhirnya dapatlah saya pembelajaran. Padahal gitu. Saya penasaran sekali nih dengan hasil foto yang dijepret sama ada tuh di bawah. Ini, ya. Berapa foto waktu itu diambil? Banyak Bang, cuman yang ditampilkan di sini ada 3. 2 itu menceritakan tadi dengan banjir yang ada itu, anak dengan santuinya duduk di tepi jalan dekat trotoar, dan itu kan sedadanya dia gitu. Terus yang diambil juga itu foto anak lagi naik sepeda di kawasan yang juga banjir di Sungai Jawi. Nah satunya lagi alhamdulillahnya saya dapat foto yang menunjukkan bahwa pemerintah mengambil tetap peran dengan petugas PU sumber daya air tetap ngambil sampah, dan warga tuh cuek saja. Jadi emang benar-benar hanya petugas itu Bang
yang ngambil sampah. Udah jelas-jelas sampah tuh banyak dan itu banjir, nggak ada yang bantu. Warganya Tak ada, ya? tak ada. Dengan dilihat di situ benar-benar cuman petugas. Nah itu tuh saya benar-benar pengen bercerita bahwa udahlah banjir, ada sampah, cobalah. Selembe. Cobalah bantu gitu. Itu tuh bukan tanggung jawab pemerintah ya Sekutu Pontianak nih untuk mungut sampah kita nih yang ada di parit. Dan itu tuh hari banjir tinggi bang. Bener-bener nyaman lah kan. Petugas tuh nyedok sampah yang ada di atas parit dan tidak ada yang bantu bang. Oke, kalau menurut Kak Vivi sendiri apa yang terjadi waktu itu sama masyarakatnya? Kok cuek gitu? Saja, lewat-lewat ya. Apa yang terjadi kira-kira dalam pemikiran Kak Vivi waktu itu? Ya mikirnya, lah ini kan sampah nih ya, sampah di wilayah kita, banjir. Ngapa ndak ada inisiatif buat mungut sampahnya biar air tetap laju, mikirnya biar tetap laju, biar tetap ngalir gitu. Ndak. Secuek, seapatis itu kah gitu kan? Kalau memang ada petugas sebegitu apatisnya kah gitu? Kita gitu. Jadi kalau bilang banjir ini problemnya juga dari masyarakat, iya betul. Salah satunya cuek. Siap. Santuy dengan sampahnya. Makanya tadi di Foto Voice dibicarakan, kami juga bersuara bahwa kita ini tidak peduli dengan lingkungan kita gitu. Dengan buktinya banyak sampah pun buang udahlah tidak peduli. Yang ada aja mentang-mentang yang ngambil petugas, tidak ada yang benar-benar bantu ke gitu. 1-2 orang tidak ada. Oke, terima kasih Kak Vivi. Kita akan Bang Yudi. Bang Yudi, menanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Vivi nih. Masyarakat ini cuek nih Bang. Itu kan menarik ya. Ya artinya itu soal kesadaran masyarakat melibatkan diri terhadap kota ini. Kan begitu. Tanggung jawab itu kan tidak hanya pemerintah istilahnya, tapi tanggung jawab itu juga ada di masyarakat. Tapi menariknya kalau saya pikir soal bagaimana masyarakat mencintai kampungnya itu tidak sama dengan mereka mencintai tanahnya sendiri. Oke. Ya artinya begini, kalau ada tanah dia, sebidang tanah dia mau diambil misalnya sama pipi tanahku, itu akan sangat protektif, marah sangat gitu. Itu sama halnya sebenarnya, mestinya keterlibatan masyarakat terhadap kotanya itu sama halnya ketika ada seseorang mau ngambil aset dia, proteksinya juga sama dengan bagaimana kita membangun kota ini. Maka kesadaran penuh itu juga harus dilakukan. Tapi ini bukan hal mudah, karena mungkin ada akumulasi peristiwa yang menyebabkan masyarakat itu apatis. Maka kemudian hemat saya harus dikaji juga kondisi sosialnya seperti apa di situ, secara kebijakannya seperti apa masyarakat setempat. Karena saya pikir tidak ada kebiasaan itu yang lahir secara tiba-tiba tanpa sebab, nggak ada. Apakah mungkin karena sudah biasa jadi terbiasa dia? Bisa jadi itu mengalami pengulangan peristiwa sehingga menjadikan itu kebiasaan. Sisi lain ini kan sesuatu yang membahayakan sebenarnya kan. Maka kalau kita berbicara Pontianak dengan karakteristiknya ini, maka yang paling mungkin dilakukan itu minimalisir. Kita sudah bukan lagi zamannya debatable soal istilah. Ini banjir, ini acap, ini genangan, ini air pasang. Tapi kalau berbicara dampak, maka harus melihat seberapa ruginya ketika memang pasangnya sampai bertahan 3 jam. Itu nilainya sudah pada prinsip ekonomi. Tersendat tidak ekonomi selama 3 jam itu. Bukan lagi standarnya ketinggian airnya, tapi siklus ekonominya. Kalau 3 jam itu sudah menghambat putaran ekonomi misalnya, misal gara-gara air pasang nih, saya terlambat ke kantor. Kenapa terlambat? Karena motornya ganti busi, harus ganti busi, ya kan? Terendam. Sudah sampai kantor, kita akan terlambat, kena denda, indisipliner misalnya, otomatis ada pemotongan, balik ke rumah kena marah bini misalnya kan? Itu kan berlapis itu. Double. Itu juga kerugian materi dan imateri yang harus dilihat, bukan lagi skala tinggi dan sebagainya. Oke. Saya potong nih Bang.
ini juga ada kaitannya dengan normalisasi begitu. Iya, Kalau menurut Abang ini kan apakah memang efektifkah normalisasi yang dilakukan begitu agar risiko banjir ini bisa dikurangi lah, baik itu parit atau juga sungai. Kalau sungai ini kalau boleh tahu nih tidak pernah gitu dilakukan begitu. Kalau sejarahnya dulu orang tua kita itu pernah mengatakan kalau Sungai Kapuas kita yang di Pontianak ini itu pernah dinormalisasi. Berapa kebijakan kemarin sudah didorong untuk di muara juga dinormalisasi. Karena muara sungai itu tidak boleh dangkal dan tidak boleh sempit. Ya. Kalau dangkal dan sempit maka dia tidak lancar. Air itu akan mencari ruang ke tepiannya, termasuk kota kita. Soal kota Pontianak melakukan normalisasi itu saya pikir efektif atau tidak? Ya tidak. Karena mereka melakukannya itu kan ada rentan waktunya. Yeah. Misal Sungai Jawi dinormalisasi hanya setahun sekali. Apalagi itu berbicara karakteristik parit-parit gambut. Karakter parit gambut itu sedimentasinya tinggi. Kebayang nggak kalau dinormalisasi hanya setahun sekali, maka terjadi pendangkalan kemudian penyempitan. Karena gambut itu kalau tidak diturap maka dia akan tergerus mempersempit parit. Oke. Ya artinya normalisasi itu hanya stimulan kalau saya lihat dari pemerintah. Siap. Yang harus lebih lagi menormalisasi itu masyarakat setempat. Oke. Kalau bahasa kita gotong royong lah gitu kan. Siap. Mestinya begitu dia. Oke, siap. Sambil lalu menunggu pemerintah melakukan normalisasi bertahap. Karena saya yakin pemerintah juga terbatas soal anggaran itu. Oke. Syukur-syukur kemarin saya lihat pemerintah sudah Respon membeli ya? sendiri amfibi ya, pengadaan sendiri. Artinya kemungkinan ke depan akan lebih intens. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi itu efektif Bang ya. Ketika parit dinormalisasi kemudian tanahnya diangkut, didalamkan, maka kemudian itu juga punya dampak untuk daya tampung, minimal daya tampung, kemudian daya dorong. Itu. Oke, siap. Dari hulunya. Oke. Ke Mbak Vivi, Iya, setelah mengikuti foto voice ya. voice. Oke. Ada perubahan pola ini nggak, pandangan terhadap lingkungan nggak? Ada pastinya Bang. Lebih kepada kami yang ikut di foto voice kan itu kawan-kawan tidak semuanya latar belakangnya mungkin kegiatannya berkegiatan di penggiat lingkungan. Ada yang ibu-ibu, ada yang mahasiswa, ada yang memang warga gitu kan, yang memang di kawasan itu yang memang dia diajak untuk ikut foto voice dan alhamdulillah tertarik gitu kan. Ya pastinya ada Bang, bagaimana melihat bahwa Kota Pontianak ini yang harus dirubah itu memang bukan cuman tadi kegiatan normalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lain-lain itu upaya pemerintah, tapi bagaimana merubah mindset dari masyarakatnya tadi. Itulah tadi kayak gotong royong itu mulai lagi digiatkan gitu kan. Jangan melihat parit udahlah bersama tumbuh dengan bakung, kenapa harus nunggu pemerintah gitu kan. Tapi mulailah dulu dari kita, kalau memang dirasa kewalahan, panggil call pemerintah. Kita tidak mesti harus nunggu gitu kan. Kayak sampah yang ada di samping rumah gitu kan. Alasannya, ya itu kan sampah datang di tempat kami gitu, bukan kami yang buang. Ya tapi kan sampah itu mau tak mau karena kita misal tinggal di tepi sungai gitu kan. Ya udah kita yang harus memang bertanggung jawab mau tak mau gitu kan. Itu resiko tepi sungai udah tidak kayak dulu, buang sampahnya emang orang buang sampah ya rata-rata plastik gitu kan, bahkan kursi meja pun kalau bisa dibuang ke sungai gitu. Artinya apa Bang? Dari ikut foto voice ini kita bisa tahu bahwa ternyata kita nih mau saling menyalahkannya juga enggak bisa gitu. Semuanya harus punya peran gitu kan. Jadi kita bisa lihat di situ dari foto-foto itu, dari foto kawan-kawan di masing-masing lokasi nampak kok Bang. Di situ bagaimana peran, bagaimana akibat. Nah, nampak di situ. Peran masyarakat, peran pemerintah, akibat kalau tidak berperan itu nampak dari foto itu. Alhamdulillahnya di situ. Jadi pesan utama yang ingin Kak Vivi sampaikan lewat karya jepretan Kak Vivi itu apa, Kak Bro? Yang pertama, kita tidak usah saling menyalahkan dengan banjir ini. Kita semua tahu bahwa kita tidak mau ada Pontianak tenggelam. Kita tidak mau Pontianak terendam. Kita maunya Pontianak baik-baik saja, paritnya terpelihara. Jadi dengan foto-foto itu bisa dilihat bahwa kita bersama warga bisa menjaga
parit, bisa menjaga sungai, bisa menjaga gambut kita dari foto kawan-kawan. Nah, pemerintah juga mengambil peran yang besar. Ketika masyarakatnya peduli, pemerintah langsung tangkap itu, ada kepedulian gitu. Jadi saling memberi sinyal gitu. Jangan saling menunggu dan menyalahkan, itu ya sih kalau dari pandangan saya ketika ikut Photo Voice ini, saling memberi sinyal bahwa kita yuk sama-sama bergerak. Oke. Dari banyak foto, 3 foto ya tadi ya. Yang paling disukai ini apa nih? Yang paling disukai tadi Foto yang mana? yang anak tetap santai duduk di banjir. Oh gitu ya. Anak tak tahu apa-apa bang. Ya tapi kita yang moto khawatir gitu. Apakah banjir itu tidak memberikan efek buruk terhadap anak-anak? Mereka main berenang-berenang ya bang, tak tahu yang berenang nih air banjirnya nih bersih ke, karena kalau udah masuk ke kota dia akan bercampur dengan limbah. Dan anak tidak paham itu bang, dengan mohon maaf ya berkolor ya dia kan. Itu yang kita khawatirkan gitu. Siap. Terakhir nih Mbak Bibi, sebelum ke Bang Yudi, sebagai warga nih, apa pesan yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini memaknai risiko banjir lah di Kota Pontianak? Berbenah lebih kepada kita tidak bisa menganggap banjir ini jadi biasa-biasa saja lagi. Kita harus mengajak masyarakat berpikir kritis, mulai kembali kepada bagaimana membuat kita nih mulai aware sama banjir. Jangan lagi merasa bahwa banjir ini dianggap hanya genangan biasa saja. Karena kita tahu bahwa kita tidak pernah tahu alam ini akan menunjukkan bagaimana dia tidak senang dengan ulah manusia. Kita tidak mau, kita berharap ya itu tadi. Kita jaga benar-benar, karena kita punya kabupaten yang pernah merasakan banjir parah, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Melawi, jangan sampai kita juga Pontianak merasakan yang sama. Ayo kita mulai dari sekarang, mulai dari kita sama-sama, ayo kita mitigasi memang betul-betul. Itu terima kasih Mbak Bibi. Bang Yudi, terakhir nih Bang, ada bisikan begitu, mungkin kalau 10-20 tahun ke depan katanya Kota Pontianak ini terancam tenggelam begitu. Betulkah, sepakatkah? Dan mungkin ada solusi yang ingin ditawarkan terakhir sebagai penutup nih Bang. Kalau saya ngelihatnya bisa ya bisa tidak, bisa cepat bisa lambat, bahkan bisa kurang dari 20 tahun. Kalau bisa cepat, kalau perilaku kita, kebijakan kota misalnya, kebijakan kita, kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya semakin apatis, maka itu mempercepat peristiwa itu. Bisa lambat atau bisa tidak terjadi ketika kepeduliannya meningkat mestinya 1000% gitu. Harusnya seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan, kota kita ini di bagian hilir Kapuas dekat dengan muara. Maka kemudian trias ekologi itu harus tetap bertahan. Pemerintah ini bisa saja berganti, tapi masyarakat Pontianak harus tetap eksis sampai kapanpun. Itu berbicara risiko banjir misalnya, saya juga agak miris kemarin. Selain memang soal ketinggian air, tapi ada berapa peristiwa yang menyayat hati kita itu dengan tenggelamnya berapa anak. Tragedi ya. Tragedi. Kalau dulu kami itu tidak pernah mendengar itu, karena semua anak-anak tepian sungai itu wajib berenang, wajib tahu berenang, pandai berenang, main air harus tahu berenang. Termasuk di keluarga saya wajibkan anak-anak saya itu tahu berenang. Ini juga menjadi catatan kelam dan harus menjadi motivasi ke semua itu. Selain memang perhatian ketika air pasang melanda kota ini, orang tua tidak boleh lengah. Sambil lalu diajarkan mereka pandai berenang. Kita kota Seribu Parit, jangan lupa kita kota sungai, tapi kita juga kota gambut. Saya pikir itu yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih kedua narasumber kita. Ada Bang Yudi, beliau adalah Ketua Kreasi Sungai Putat, dan juga Mbak Vivi Norvika, peserta Photo Voice
Pinscape Kolase. Terima kasih atas waktunya Bang Yudi dan juga Mbak Vivi, dan pendengar dan juga pemirsa RRI Pontianak. Di kesempatan kali ini kami cukupkan dulu kebersamaan kita di podcast dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya kita bisa lebih aware lagi terhadap isu lingkungan, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal kita ya, bagaimana gambut, sungai dan banjir ya. Tapi gambut ini tidak cukup juga ketika memang paritnya bermasalah. Oke. Aik nih macam mana cara nyerapnya nih kalau rumahnya udah beton semua gitu. Tapi macam mana saya harus menyuarakannya?